Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas pendahuluan praktikum jaringan komputer modul keempat tentang FTP dan Telnet. Di mana untuk langkah yang pertama, pastikan kita membuka Ubuntu server. Setelah itu pastikan kita harus sudah menginstal dari Ubuntu server ini, yakni menginstal sebuah paket apt-get install telnet-d. Kemudian pastikan juga nantinya kita juga menginstal sebuah paket pada klien, yakni 3 paket. Yang pertama, kita harus mengupdate atau kita dapat mengetikkan perintah apt-get update. Kemudian kita harus menginstal yang namanya paket nmap, kemudian paket openbsd -inetd. Selanjutnya kita masuk pada perintah yang bernama yakni sudo mini, atau kita sebut sebagai user root. Kita ini sudah masuk ke dalam user rootnya. Kemudian perintah selanjutnya yakni kita ketikkan cp etc/psftpd.conf/etc/psftpd.conf.ori untuk melakukan backup file pada sebuah Ubuntu server nantinya. Kita enter, di sini tidak ada error, maka berhasil. Selanjutnya kita masuk ke dalam perintah nano /etc/psftpd.configurasi.conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk listen kita buat no. Kemudian untuk listen underscore IPv6 kita buat yes. Kemudian kita anonymous underscore enable nya kita no. Kemudian kita buat local enable nya kita buat yes. Kemudian kita write enable nya kita buat yes. Sebelumnya pada write ini terdapat hashtag seperti ini. Pastikan hashtag write enable nya kita hapus. Setelah itu kita Ctrl X, kemudian kita yes, kemudian kita enter. Setelah kita mengedit file dari nano fsftpd.conf nya, selanjutnya kita lakukan perintah restart pada service FTP nya, dimana dengan perintah /etc/init.d/fsftpd spasi restart. Kita berhasil merestart FTP nya. Kemudian kita masuk ke dalam komputer klien. Kemudian kita harus login terlebih dahulu. Sini saya sudah membuat klien, dimana sini kita harus mengetikkan, kita klik terlebih dahulu. Ini sudah masuk ke dalam untuk lainnya. Kita pastikan if config terlebih dahulu apakah ini nyambung. Ini sudah tersambung pada alamat atau Ubuntu servernya. Selanjutnya kita mencoba tes ping terlebih dahulu 2.168. Kita lihat IP address dari config dari Ubuntu servernya, yakni dia memakai IP address dengan inet 192.168.1.1. Kita pastikan ini sudah tersambung. Ini sudah tersambung pada Ubuntu servernya. Setelah itu kita ketikkan perintah
FTP IP servernya 192.168.1.1. Kita lakukan enter. Nah, di sini kita berhasil terkonek atau terhubung pada IP server. Kemudian kita masukkan nama user root dari IP server kita. Kemudian kita masukkan password kita. Nah, di sini terdapat 230 login successful. Remote system type is Unix. Using binary mode to transfer files. Jadi kita berhasil terhubung pada IP server Ubuntu kita. Selanjutnya kita lakukan perintah FTP status untuk melihat status dari FTP kita. Nah, di sini FTP statusnya setelah kita mengetikkan FTP status, di sini FTP statusnya berhasil terkoneksi atau terhubung. Selanjutnya setelah kita melihat FTP statusnya, perintah selanjutnya yakni kita melihat FTP R status. Nah, di sini FTP R statusnya juga terkonek dimana dengan IP address dari server kita dan login atas nama user atau atas nama Ubuntu server kita. Setelah kita melihat FTP R status, kemudian kita melihat list atau perintah ls untuk melihat directory pada remote host dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini kita dapat melihat file directory dari Ubuntu server atau Ubuntu kita. Jadi sebelumnya di sini saya sudah menambahkan atau di Ubuntu servernya sudah terdapat sebuah directory atau folder. Kita coba ketikkan perintah ls. Kita logout dulu. Nah, kita ketikkan perintah ls. Nah, di sini terdapat dua file yang sudah saya tambahkan sebelumnya, yakni coba tambah file dan tambah file dari klien. Jadi sehingga di sini terdapat list dari Ubuntu server kita. Jadi kita dapat melihat dari klien ke server atau komputer lain. Selanjutnya kita ketikkan perintah FTP help. Untuk mengetikkan perintah tersebut kita dapat menggunakan perintah-perintah apa saja. Jadi ini saja perintah, ini dia perintahnya. Kemudian setelah kita mengetikkan perintah FTP help, kita mengetikkan perintah disconnect. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan perintah exit. Nah, ini untuk klien pertama. Dan langkah selanjutnya terdapat perintah. Ini saya akan login terlebih dahulu pada klien yang kedua. Ini masuk ke PC klien 2 untuk pembuktian konfigurasi FTP Anda. Buka aplikasi browser yakni Mozilla, kemudian ketikkan perintah FTP //IP server kita. Jadi kita membuka ini terlebih dahulu. Membuka Mozilla Firefox-nya terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan perintah FTP dengan 2.168.1.1. Enter.
Nah, di sini pada klien kedua kita berhasil mengonekkan juga ke server. Kita ketikkan username kita, terus kita masukkan password kita, kemudian kita oke. Nah, di sini kita berhasil terkonek pada server atau pada Ubuntu server kita. Selanjutnya kita mencoba telnet. Untuk itu langkah yang pertama kita masuk pada Ubuntu client. Kita menggunakan Ubuntu client 3. Nah, ketikkan perintah sudo min ini sudah masuk pada user root. Kemudian kita masuk ke server kita dengan mengetikkan perintah dpkg. Ini harus masuk ke user root dahulu ini dpkg. Kita ketikkan dpkg mana dpkg min l grep telnet, kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat atau paket telnet yang sudah terinstall pada Ubuntu servernya. Setelah itu kita lanjutkan. Jika sudah terinstall, maka kita melihat pada Ubuntu client, kita menggunakan Ubuntu client 3, di mana kita mengetikkan perintah nmap untuk memeriksa apakah port telnet sudah terbuka atau belum. Jadi kita mengetikkan perintah nmap IP-nya 192.168.1.1. Kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka FTP maupun telnetnya. Setelah sudah terbuka, kita ketikkan perintah telnet IP tujuan. Jadi kita ketikkan perintah telnet 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini kita harus login Ubuntu server kita. Ini ya 076 maksudnya 3. Nah, di sini kita sudah berhasil login melalui Ubuntu client. Kemudian kita coba membuat folder. Jadi kita mencoba membuat folder apakah Ubuntu client 3 ini terhubung dengan Ubuntu server. Jadi kita coba membuat mkdir dengan nama folder dari client. Kita enter. Nah, itu kita coba lihat ls pada Ubuntu server kita. Kita logout dulu. Nah, kita dapat ls. Nah, di sini kita berhasil mengonekkan antara Ubuntu server dengan Ubuntu client, di mana kita tadi membuatnya pada Ubuntu client dengan perintah mkdir folder dari client. Kemudian pada Ubuntu server kita dapat melihat yang sebelumnya terdapat 2 file atau 2 folder. Coba tambah file, coba file dari client. Kemudian kita coba tambahkan dari client dan kita mengeceknya pada Ubuntu server dan sudah tertambah. Jadi kita tadi menambahkan mkdir folder dari client. Jadi folder dari client juga berhasil ditambahkan melalui Ubuntu client. Selanjutnya kita juga dapat kita coba menambah pada Ubuntu servernya.
mkdir kita buat tambah folder, enter, kita close dari sini. Nah, tambah folder ini kan dari server ini sudah bertambah atau dan ditambahkan, kemudian kita pun dapat melihatnya melalui Ubuntu client kita. Jadi kita dapat melihat dengan perintah mengajukan perintah ls. Nah, di sini kita dapat melihat file atau folder apa saja yang terdapat Ubuntu server melalui Ubuntu client karena sudah terhubung. Nah, di sini terdapat nama folder dari client yang sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita ketikkan exit. Mungkin cukup sekian penjelasan video laporan pendahuluan praktikum jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.